senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu, bersamanya kita untuk mencari ilmu ini bagian dari tanda Allah bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqul azim. Subhanallah, alhamdulillah, ibu-ibu, mbak-mbak pondok, kita di malam hari ini kita berada di malam yang begitu mulia. Subhanallah, yakni malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malam Sya'ban. Subhanallah, Sya'ban itu subhanallah bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa amal itu diangkat pada bulan Sya'ban. Subhanallah. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada kita agar ketika kita telah berada di bulan Sya'ban, subhanallah, kita lebih memperhatikan tentang bagaimana takwa kita kepada Allah, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ketika di bulan Sya'ban kita bisa takdim, bisa takdim, artinya bisa mengagungkan, memuliakan bulan ini dengan lebih memaksimalkan diri untuk mengerjakan kebaikan, lebih memaksimalkan diri untuk bisa menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka insya Allah kita akan meraih keutamaan Ramadan dengan sempurna. Karena apa? Subhanallah, kita untuk menuju bulan Ramadan perlu mempersiapkan diri, beristi'dad, harus dibiasakan terlebih dahulu. Subhanallah, agar apa? Ketika kita berada di bulan Ramadan, subhanallah, kita akan telah terbiasa beristiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan subhanallah, di bulan Sya'ban ini ibu-ibu ada satu malam yang begitu sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu malam yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah kita tahu bersama, namanya nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Biasanya ini malam ke-15 di pertengahan bulan Sya'ban. Subhanallah, para ulama telah memberikan wejangannya kepada kita bahwa di malam ini, yakni di malam nisfu Sya'ban itu, takdir manusia akan ditentukan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga setahun mendatang. Maka disebut dengan Lailatul Bara'ah. Malam nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Bara'ah, yakni malam ketentuan. Nasib manusia akan ditentukan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga setahun mendatang. Bagaimana ini rezekinya, bagaimana kesehatannya, bagaimana ketakwaannya, segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, kita ketika telah mengetahui seperti ini, bismillah, bismillah, niatkan ketika malam itu tiba dan kita diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, maksimalkan diri kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya itu kita lagi campur kepada Allah, merayu Gusti Allah,
Agar apa? Agar Gusti Allah Ta'ala memberikan ketentuan-ketentuannya yang baik, yang indah bagi kita semua. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqa." Segala sesuatu itu dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu dari apa yang diciptakan untuknya. Artinya bahwa ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ahli sa'adah, ahli yang beruntung, ahli yang bagja, maka muyassarun lima khuliqalah akan dimudahkan dengan apa? Fayasiru ila amali ahli sa'adah, dengan kita mudah untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kelompok-kelompok orang yang bahagia. Maka ketika di malam nisfu Sya'ban nanti kita dimudahkan untuk ingat Allahnya, dimudahkan untuk salatnya, dimudahkan untuk zikirnya, dimudahkan untuk sedekahnya, apapun dari kebaikan, subhanallah, maka insya Allah ini tanda bahwa kita akan ditentukan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sebelum lanjut, Masya Allah, izinkan saya membacakan Quran terlebih dahulu. Surah Ad-Dukhan ayat 1-3 ini ada kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Subhanallah. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin min 'indi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, Hamim. Hamim ini adalah huruf muqatta'ah. Makna inti dari huruf muqatta'ah ini yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para kekasihnya. Tidak semua orang bisa memahami apa itu makna dibalik dari huruf muqatta'ah. Subhanallah. Namun para ahli sufiyah menyatakan bahwa Hamim itu apa? Wahyu khusus yang diberikan Allah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirna itu siapa? Muhammad Rasulullah. Ini makna penjelasan yang kebanyakan ditafsirkan oleh para ahli sufiyah. Subhanallah. Wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Subhanallah. Artinya bahwa Gusti Allah Ta'ala bersumpah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Rabbul Alamin bersumpah, artinya bahwa sesuatu yang akan dijelaskan ini ada sesuatu yang agung, yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Subhanallah. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Allah bersumpah dengan Quran. Di sini menunjukkan kemuliaan, kehebatan Al-Quran. Subhanallah. Oleh karenanya di minggu lalu dibacakan hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bisa berbicara dengan Allah, artinya bahwa orang yang mampu berbicara dengan Tuhannya ini bukan sembarang orang, betul tidak? Tapi orang-orang pilihan, para kekasih Allah. Artinya ketika kita ingin dilabelkan oleh Allah sebagai kekasihnya, maka falyaqra'il Quran. Bacalah Quran. Istiqomahlah dalam membaca Al-Quran. Di minggu lalu pun telah dibahas bahwa siapa yang menginginkan kehidupan yang bahagia, meninggalnya digolongkan sebagai syahid
di mana di waktu itu tidak ada lawan sama sekali, diberikan timbangannya, diselamatkan dari godaan setan. Maka apa? Falyaqra'il Qur'an, bacalah Quran. Ini kala Rasulullah SAW. Maka tidak heran ketika Quran begitu mulia agung, Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat agung, yakni kalamnya, wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguh kami menurunkannya. Di sini adalah Al-Quran. Kami menurunkannya. Kenapa tidak diulang? Inna anzalnal Quran. Artinya bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengikat di hati orang-orang yang beriman. Maka ketika dibacakan satu ayat, meskipun kita nggak hafal, kita tahu ini Quran. Kadang kita di jalan, subhanallah, mendengarkan lantunan-lantunan indah dari mik-mik masjid umum. Subhanallah, kita tahu ini apa? Ini Quran, meskipun kita nggak hafal. Inna anzalnahu, karena Allah telah tetapkan keterikatan hati kita kepada Quran. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran yang begitu mulia itu diturunkan fi lailatin mubarakah, di malam yang begitu diberkahi. Di malam yang begitu diberkahi. Subhanallah. Quran sendiri pun kita anzalnahu mubarak, yang diberkahi oleh Allah. Artinya bahwa siapapun yang berkecimpung dengan Quran, yang selalu bersama dengan Quran, lisannya mudah membaca Quran, hatinya menginginkan selalu agar bisa istiqomah Quran, tingkah lakunya pengen bisa meniru akhlak Quran. Subhanallah. Maka orang tersebut merupakan orang yang diberkahi oleh Allah. Subhanallah. Bagaikan kita nggak pakai minyak wangi, tapi kalau kita berada di dekat para penjual minyak wangi, akan terbawa wangi, betul tidak? Karena apa? Berada di sekeliling para penjual minyak wangi. Begitu Al-Quran yang dibawahi itu Al-Qurannya. Ketika kita bisa dalam Quran, istiqomah Quran, kita pun akan diberkahi oleh Allah. Berkah-berkah itu apa? Barokah itu apa? Subhanallah. Imam Rahib Al-Asfihani menyatakan bahwa barokah itu kebaikan yang sifatnya menetap dan bertambah. Maka ibu-ibu pun sering minta doa, ya Allah beri saya rezeki yang barokah, waktu yang barokah. Apa itu? Artinya minta diberikan rezeki yang menetap dan bersifat bertambah kebaikan. Subhanallah. Waktu yang barokah artinya kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini subhanallah, barokah itu kebaikan yang sifat yang menetap dan selalu bertambah. Ini barokah. Quran begitu. Maka ketika kita pengen dapat barokah yang berlimpah dari Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita dengan Al-Quran, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah, Quran diturunkan di malam yang begitu diberkahi. Nah, ini ada dua penafsiran. Subhanallah. Kalau ahli tafsir mayoritas menyatakan malam diberkahi itu adalah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Namun ahli sufiyah ada yang menyatakan bahwa fi lailatin mubarakah ini adalah malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Sebagaimana pendapatnya Qutbur Rabbani wal Ghathus Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Subhanallah. Fi lailatin mubarakah nisfu Sya'ban. Tapi kalau Mbak Pondok buka tafsir, mayoritas jelasnya itu di malam Lailatul Qadar. Karena ada Quran yang menyatakan begitu juga. Inna
fi lailatul qadar. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Lalu subhanallah, bagaimana ini? Apakah pemahaman ini bertolak belakang? Tidak, ibu-ibu. Para ulama merumuskan bahwa subhanallah, di malam nisfu Sya'ban ini keterikatannya erat sekali dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kenapa? Di malam nisfu Sya'ban ini takdir manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Mbak Pondoknya Allah, Mbak Kumil, subhanallah, bukankah sebelum kita dilahirkan Allah tetapkan nanti kamu umurnya sekian, hidup kamu begini, kamu bakalan nikah sama ini, punya anak ini, pekerjaan kamu ini, betul, subhanallah. Fi kitabin min qabli an nabra'aha, betul. Lah bagaimana ini penjelasannya ketika di malam nisfu Sya'ban ditakdirkan kembali? Artinya bahwa begini, ibu-ibu, kalau dalam ahli tafsir, takdir itu ada dua. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah disebut dengan mabrom. Ini menurut ahli tafsir, mabrom ini nggak bisa dirubah sama sekali. Contohnya apa? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda pendapat dengan ahli sufiyah. Menurut ahli sufiyah, takdir mabrom ini justru yang bisa dirubah. Artinya ada perbedaan istilah. Subhanallah. Mabrom dalam pandangan ahli sufiyah merupakan takdir yang bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah apa? Takdir muhakkam. Subhanallah. Kalau yang bisa dirubah dalam ahli tafsir namanya mabarza wa yuhan. Nah, di nisfu Sya'ban ini yang ditentukan ulang merupakan takdir yang bisa dirubah. Baik itu mabarza wa yuhan dalam pandangan ahli tafsir maupun mabromnya dalam pandangan ahli sufiyah. Gak ada perbedaan kecuali hanya istilah saja. Subhanallah. Maka di malam tersebut, ibu-ibu, subhanallah, Allah menentukan kembali nasib kita hingga setahun mendatang. Nanti kamu rezekinya lancar atau naudzubillah, nanti kamu kesehatannya baik ataupun kamu itu buruk kesehatannya, nanti kamu begini, ditakdirkan segalanya di malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Nah, nyambung ini, pembagian takdir yang telah Allah tetapkan itu nanti dibagikan di malam Lailatul Qadar. Seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Penjelasan ini ada di kitab Insanul Kamil karya Syekh Ibrahim Al-Ji, jilid 1, subhanallah. Kalau tentang takdirnya itu yang mabrom muhakkam ada di halaman 11. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi intinya begini, kalau buat kita nih ibu, subhanallah, nanti insya Allah besok malam atau besok malamnya lagi ya. Nah itu antara malam Selasa atau malam Rabu kita harus bisa sungguh-sungguh rayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fakulluhum yastaru lima khuliqa. Gak boleh ya Islam madran pun takdirnya Gusti Allah. Subhanallah, gak boleh seperti itu. Memang betul ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma minkum min ahadin illa kataballahu wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada satupun dari kita ini kecuali telah Allah tetapkan ketentuannya, telah tetapkan bagaimana, di mana tempatnya. Apakah kita min ahlil jannah atau ahli nar? Na'udzubillah. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kita pasrah saja.
Nggak usah kita berusaha lagi seperti itu. Afala natakilu ala kitabina, ini kata para sahabat. Subhanallah, kata Rasulullah, jangan begitu. I'malu, berusaha, berupaya, kerjakanlah. Fakullun muyassarun lima khuliqa, karena sesuatu itu dimudahkan untuk mengerjakan dari apa yang ia tercipta untuknya. Maka insya Allah ibu-ibu, kalau kita min ahli sa'adah, ahli yang bekerja, ahli yang beruntung, insya Allah boten abot mengerjakan kebaikannya. Insya Allah mudah untuk bisa mengerjakan kebaikannya. Ini subhanallah, ini kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan di malam nisfu Sya'ban nanti itu bismillah. Subhanallah, kalau bisa hal-hal yang terkait dengan duniawiyah itu kita pending terlebih dahulu. Kita minta sama Allah, betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar Allah memberikan ketentuan yang baik kepada kita di waktu itu. Subhanallah, karena ini akan mempengaruhi nasib kita setahun mendatang. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Nanti Allah takdirkan contoh si fulan bin fulan, nanti kamu di tahun ini akan dapat rezeki berlimpah. Subhanallah, pembagian ini nanti akan dibagikan di malam Lailatul Qadar. Ketika ingin dibagikan, subhanallah, ternyata gak jadi. Loh, ini bagaimana? Ini permisalan, subhanallah. Karena ternyata begini, takdir yang Allah tentukan di nisfu Sya'ban itu mu'allaq, digantungkan dengan apa? Ada syaratnya. Ada syaratnya, yang syarat ini hanya Allah yang mengetahui. Mereka hanya tahu, oh si fulan, kamu nanti setahun mendatang kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Atau kamu rezekinya itu seret, na'udzubillah, kamu kesehatannya memburuk, na'udzubillah. Oh begitu, subhanallah. Ternyata subhanallah di malam Lailatul Qadar nanti beda pembagiannya. Kenapa? Ada syarat. Kamu iya betul akan mendapatkan rezeki yang berlimpah kalau salatnya dijaga, kalau kamu sedekahnya diistiqomahkan, kalau kamu ucapannya dijaga. Ada ini syaratnya. Yang syarat ini hanya Allah yang mengetahui. Nah inilah yang dimaksud dengan ma baraza wa yuha, yang Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah berkehendak untuk menghapus takdir kita ataupun menetapkan takdir kita. Makanya subhanallah, betul-betul campur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merayu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan kita, dengan kebaikan kita, agar apa? Agar Allah memberikan anugerahnya berlimpah kepada kita. Subhanallah, Sahibul Hikam menyatakan bahwa idza arada ayyudhira fadla 'alaik khalaqa wa nasaba ilaik. Kalau Allah hendak memberikan anugerahnya kepada seseorang, maka khalaqa wa nasaba ilaik, Allah akan menciptakan amal dan Allah akan menisbahkan amal itu kepada kita. Nonton ibu-ibu, kita bisa lokal sholatnya, bisa lokal ngaji Qur'annya dari siapa? Dari Allah. Bisa istiqomah sedekahnya dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji milik Allah yang dengan hidayahnya kita tertuntun untuk mampu mengerjakan amalan-amalan soleh hingga kita masuk surga nanti. Subhanallah, dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tapi punten, ketika umpama subhanallah kita sedekah istiqomah, yang dapat status ahli sedekah siapa? Diri kitanya, bukan Allahnya. Betul tidak? Mbak Pondok subhanallah mampu menghafalkan Quran, istiqomah dengan Quran, itu dari siapa? Dari Gusti Allah. Tapi yang dapat status ahli Quran, hafizah Quran siapa? Mbak Pondoknya subhanallah. Ibu-ibu umpama dalam sholawat
dawam salat, subhanallah. Ahli salawat, ahli tahajud umpama. Siapa yang mendapatkan status itu? Ibu-ibu, bukan Allah. Nah ini, idza arada ayyudhirul fadla 'alaik khalaqa ya sabainik. Kalau Allah hendak memberikan anugerahnya kepada kita, maka Gusti Allah akan menciptakan amal, lalu kemudian nisbahkan amal itu kepada kita. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Padahal amal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dipahami ya? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dan punten ibu bapak, subhanallah, kita diberi pemahaman seperti ini merupakan nikmat dari Allah. Kita diberitahu nisfu Sya'ban ini begini. Siapa yang mampu beramal saleh dengan total, Allah akan pilihkan dia dengan tentuan terbaiknya. Subhanallah. Itu nikmat dari Allah. Hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau kita bisa mengerjakannya, namanya taufik dari Allah. Subhanallah. Nah, kalau kita sudah tahu begini, tetap kita tak peduli, tidak mau mengutamakan, maka subhanallah, ditakutkan kita tergolong sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan punten, innan ni'mah mausulatun bisyukri. Sungguhnya kenikmatan itu terkait erat, terhubung dengan syukur. Subhanallah. Wa syukra muta'alliqun bil mazid. Dan syukur itu menjadikan potensi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan selalu bertambah. Makanya dalam Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mampu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya itu. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Nah, pemahaman seperti ini bagian dari nikmat Allah. Cara syukurnya bagaimana? Kita bismillah, meniatkan diri, mengusahakan dengan betul-betul untuk apa? Mampu mengerjakan Allah sekemampuan kita. Kenapa begitu? Sahibul Hikam menyatakan bahwa subhanallah, jika kamu tidak mampu, tidak bisa mendekat kepada Allah setelah kamu diberikan beragam anugerahnya, maka khawatir Allah akan mendekatkan kamu kepadanya dengan ujian-ujiannya. Man lam yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan qayyida ilaihi bi salasilil imtihan. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah atas anugerahnya, tidak mau mendekat kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah berikan kepadanya, qayyida ilaihi bisalasilil imtihan, maka Allah akan tarik orang tersebut agar dekat dengan Allah dengan apa? Dengan ujiannya. Maka punten ibu-ibu bapak, mendingan enak dekat dengan Allah dengan nikmatnya, betul tidak? Daripada dengan ujiannya. Kenapa? Ujiannya nggak ada yang enak. Subhanallah. Sabarnya kita diuji. Subhanallah. Walaupun ujian ini nggak ada yang sia-sia. Artinya bahwa Allah memberikan itu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mungkin dengan ujian yang sedang kita alami, dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menyikapi ujian itu dengan bijaksana, dengan pandangan yang baik sangka kepada Allah, mau berusaha bersabar, mau berusaha mengambil hikmah dari apa yang terjadi, maka namanya apa? Ta'dibun wa tamdibun. Ujiannya sebagai peringatan dan untuk menjadikan kita sebagai pribadi hamba Allah yang lebih baik. Kalaupun nakumil, kalau istiqomah dan takwanya dijaga betul-betul, kok ada ujian berat-berat, bagaimana? Bisa jadi ini namanya ziyadatun wa tawakkul,
Ini namanya ziyadatun wa taraqqum. Ujian yang untuk lebih mengangkat dan mengangkat derajat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para pewarisnya, para kekasihnya. Ketika istiqomah ibadahnya dijaga, zahir batinnya dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi ada ujian, ini ziyadatun wa taraqqum. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kalau kita yang Allah subhanallah masih ada salah-salahnya, dapat ujian, ya wajar. Tapi namanya takdibun wa tambihun. Ujian ini sebagai peringatan. Ayo sadar, ayo kembali kepada Allah, ayo tobat ini, ayo bersyukur. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Tapi yang dikhawatirkan sudah diuji oleh Allah, nggak mau menerima dengan ketentuan Allah, ingkar hatinya, marah hatinya kepada Allah, maka namanya apa? Uqubatun wa tarbun. Ujiannya tidak menghapus dosa, tidak mengangkat derajat, tapi menambah siksa. Kan dunianya uripe boten enak, akhiratnya kosong pahalanya. Namun uqubatun wa tarbun. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan ujian itu semuanya pasti akan mengalami, apapun itu, siapapun itu. Sabar tidak sabar, takwa tidak takwa, semuanya akan diuji oleh Allah. Maka ketika semuanya diuji oleh Allah, maka bersabarlah, belajarlah bersabar. Kenapa? Ujiannya akan berjalan, tapi dengan sabar, dengan husnuzon kita kepada Allah, bahwa Allah itu maha baik, gak mungkin mau menyakiti hambanya. Artinya ketika memberikan ujian ini ada hikmah yang besar. Mau menerima seperti itu, maka ujiannya tidak terlalu terasa. Haba'an manthura, pahalanya utuh, hidupnya enak karena apa? Terima, nanti legowo dengan ketentuan Gusti Allah Ta'ala ini. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka kembali lagi subhanallah, nanti di malam nisfu Sya'ban, subhanallah, malam ketentuan kita, subhanallah. Maka kalau kita ahli kasyaf itu siapa? Orang yang dibuka hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di malam nisfu Sya'ban itu subhanallah ada panggilan dari langit, subhanallah, ada panggilan dari langit. Yang mana subhanallah apa panggilan itu? Tuba liman yarka'u fi hadhihi al-lailah. Tuba liman yarka'u fi hadhihi al-lailah. Di langit pertama ada panggilan beruntung sekali. Liman yarka'u fi hadhihi al-lailah, orang-orang yang berukuk di malam ini. Subhanallah. Nanti di langit kedua ada panggilan lagi, tuba liman yasjudu fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang-orang yang mau bersujud di malam. Di langit ketiga ada panggilan lagi, tuba lidzakirina fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang-orang yang bisa mengingat Allah di malam ini. Maka rukuk, sujud, ingat Allah bisa dilakukan dengan satu pekerjaan, yakni di dalam sholat. Maka perbanyak sholat ibu-ibu di malam nisfu Sya'ban. Dipuji kita oleh para ahli salat, para ahli langit, subhanallah. Kemudian di langit keempat ada panggilan, tuba liman da'a li rabbihi fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang-orang yang mau berdoa kepada Tuhannya di malam ini. Subhanallah. Mata atlaqa lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Siapa yang lisannya tergerak untuk berdoa kepada Allah, maka tanda bahwa Allah akan mengabulkan apa yang mereka inginkan itu. Maka bukan ketika lisan kita mudah untuk ya Allah, ya Rabbi, tolong hamba,
Ya Allah, ya Rabbi, lindungi hamba. Ya Allah, ya Rabbi, hamba pengen ini ya Allah, pengen begini ya Allah, pengen begini ya Allah. Tanda bahwa Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan. Meskipun cara pengijabahannya itu beraneka ragam. Bisa jadi apa yang kita inginkan bisa jadi diganti dengan yang lebih baik, yang lebih dibutuhkan oleh kita. Bisa jadi untuk tambahan tabungan kita di akhirat. Artinya apa? Ud'uuni astajib lakum. Siapapun yang berdoa kepada Allah, jaminannya pengijabahan dari ini wajib, ini mutlak. Yang penting satu, apa itu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Doanya kepada Gusti Allah. Idza da'ani. Kata Allah, ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah orang-orang yang berdoa. Idza da'ani. Ketika dia berdoanya idza da'ani kepadaku. Kita pun seringnya mulut kita ya Allahumma ya Allah, hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Ini yang memperhambat cepatnya pengabulan doa kita dari Allah. Boleh kita ya Allah ya Rabbi, tahun ini pengen bisa beli mobil umpama. Ya Allah ya Rabbi, disebut ya Allah ya Rabbi kepada Allah, tapi pikirannya aduh mereknya pengennya BMW, mereknya pengen Toyota, langsung ke ininya lah, ini memperhambat nanti. Subhanallah. Tapi kalau kita ketika ya Allah ya Rabbi, mulutnya begitu, hatinya betul-betul merendah merayu Allah, pikirannya Bismillah Gusti, jangan langsung ke merek mobilnya, jangan langsung ke keuntungannya, jangan. Ini menjadikan akan lebih lambatnya doa kita diijabah oleh Gusti Allah. Ada satu kisah ini sungguh populer banget di zaman Bani Israel. Ada umat baginda Nabi Musa alaihissalam yang diberi Ismul Mu'adzam. Ismul Mu'adzam ini kunci ijabahnya doa. Siapapun orang yang berdoa dengan Ismul Mu'adzam ini wajib ijabahnya, wajib ijabahnya. Sudah 7 tahun istiqomah baca doa ini, gak dikabul-kabulin. Protes sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, ini doa darimu, ini Ismul Mu'adzam. Katanya siapapun yang berdoa dengan Ismul Mu'adzam akan diijabah. Saya sudah bertahun-tahun kok gak diijabah. Nabi Musa heran, tanya kepada Gusti Allah. Beliau dijuluki dengan Kalimullah, Nabi yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Kalimullah julukan. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Janjimu menyatakan bahwa siapa yang doa dengan Ismul Mu'adzam wajib dijabah. Ini kenapa gak diijabah? Gusti Allahnya jawab, Nabi Musa, bilangin sama orang itu. Kalau bahasa kita begitu ya, subhanallah. Kalau sekali saja ketika dia berdoa kepadaku dengan Ismul Mu'adzam itu, hatinya tertuju kepadaku, pikirannya terpusatkan kepadaku, aku akan ijabah. Tapi selama bertahun-tahun hanya mulutnya yang membaca Ismul Mu'adzam, yang berdoa, hatinya ke kambingnya, ke ternaknya. Nah ini, kalau seumpama ketika Allahumma ya Allah, hati kita terpaut dengan Allah, tertuju kepada Allah, pikiran kita DP, ta'zim, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ijabahnya cepat. Maka jangan protes ibu-ibu, mbak pondok, saya sudah doa, kata dokternya kok pasti diijabah aja. Subhanallah, itu perhitungan. Mungkin ada yang belum pas dari pelaksanaan doa kita. Mungkin adabnya kurang, keikhlasannya mungkin kurang. Walaupun sudah baik sekali, sudah kita mau doa sudah baik sekali, tapi kalau pengen cepat ijabahnya, kita juga harus menjaga adabnya itu. Nah, di malam nisfu Sya'ban, di langit keempat ada panggilan tuba liman da'a li rabbih fi hadhihi lailah. Siapa yang berdoa kepada Allah di malam ini, maka orang tersebut orang yang beruntung. Subhanallah, Masya Allah. Maka Mbak Pondok punya impian banyak, kepengen banyak,
minta kepada Allah, merasa fakir, merasa nggak bisa apa-apa. Ini kadang kita Allahumma ya Allah, hati kita aku sombong, ini memperhambat. Doa, pengijabahan doa itu bagaikan anugerah dari Allah, bagaikan hujan yang turun dari langit. Hujan turun dari atas ke bawah. Artinya anugerah Allah akan turun kepada hati yang merendahkan diri kepadanya. Sahibil faqra wal faqata ladayhi. Artinya apa? Kita diharuskan untuk bisa merendahkan diri di hadapan Allah, menjauhkan diri dari sifat sombong, takabur, angkuh ini. Maka insya Allah apa yang kita hajatkan akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di langit yang kelima ada panggilan lagi, subhanallah. Apa itu? Tuba liman baka li khasyatillahi fi hadhil lailah. Beruntung sekali orang-orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah di malam ini. Subhanallah. Orang yang menangis kepada Allah kedudukannya di atas orang yang rukuk, sujud, zikir kepada Allah saja. Subhanallah, ini di atas karena panggilannya di langit kelima. Subhanallah. Artinya bahwa pada hakikatnya ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung dua hal. Yang pertama ta'zim, mengagungkan Allah. Yang nomor dua apa? Tadzallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Ini inti ibadah. Orang bisa menangis karena takut kepada Allah, tandanya apa? Dia tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, ngaku banyak salah, ngaku banyak dosa. Maka dia sadar, ya Allah, gak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Allah. Maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan betul-betul sungguh-sungguh minta sampai gak merasa menitikan air mata. Ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain menyatakan bahwa subhanallah, satu tetes air mata yang dikeluarkan karena takut kepada Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah, ini akan mampu memadamkan panasnya hati neraka. Subhanallah, mampu mendinginkan panasnya hati neraka ini. Subhanallah. Kenapa? Dari takut itu, tangisan itu mengandung makna taubat. Taubat merupakan amalan awal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semulia apapun, seluar biasa apapun amalan solihnya, ketika meninggal masih ada dosa yang belum Allah ampuni, belum bisa langsung dakhalal jannahnya, belum bisa langsung masuk surganya. Ada hisab dulu ibu-ibu. Makanya dalam Quran difirmankan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sebelum Allah memberitakan tentang jannah, terlebih dahulu Allah menyatakan wasari'u ila maghfirah. Ayo, ampunan dulu yang dikejar. Ampunan dulu yang dikejar. Setelah ampunan baru engkau akan masuk surga Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Tapi punten, kalau ada orang yang amalannya biasa banget, sedang-sedang banget, tapi ketika meninggal telah Allah ampuni, langsung dakhalal jannah bighairi hisab. Karena kunci awalnya itu pada ampunan Allah. Makanya dalam tasawuf, maqam pertama, tahapan pertama yang mesti dilakukan oleh kita yang ingin bisa kembali kepada Allah, menjadi pribadi yang dibanggakan oleh Allah, satu, maqam taubat. Harus ada taubat. Subhanallah. Ini menjadi kunci pembuka
kita menuju ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di malam nisfu Sya'ban ada panggilan tuba liman khasyatillahi fi hadhihi lailah. Beruntung sekali orang yang menangis karena takut kepada Allah. Khasyah artinya takutnya bukan hanya sekedar takut neraka. Takutnya karena timbul pengharapan yang berlebih kepada Allah. Takutnya karena menyadari kebesaran Allah, hebatnya Allah. Ini khasyah. Makanya dalam Quran disebutkan innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Ulama ini apa? Jamak dari alim, orang berilmu. Secara tidak langsung Allah menyatakan yang betul-betul takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang mengerti ilmu Allah. Khasyah kalimatnya. Artinya takutnya bukan karena hanya takut neraka, betul. Tapi takutnya karena wibawa Allah yang begitu dahsyat. Maha besar Allah yang begitu tinggi. Subhanallah ini. Maka ketika kita di malam nisfu Sya'ban bisa nangis karena cinta, mengharap, mengagungkan Allah, maka inilah khasyah. Tuba liman khasyatillahi fi hadhihi lailah. Kemudian di langit ke-6 ada panggilan lagi, tuba liman amila khairan fi hadhihi lailah. Beruntung sekali orang-orang yang bisa mengerjakan kebaikan di malam ini. Maka kata ibu-ibu, ini subhanallah panggilannya di langit ke-6. Jangan sepelekan kebaikan apapun itu. Kita punya uang 20.000, bismillah, pengen berbagi sedekah 5.000-nya kah, 10.000-nya, semampuan kita. Kita ada tamu, subhanallah, sebisa mungkin yang sunnah, yang ramah. Ini subhanallah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan remehkan kebaikan yang sepele. Meskipun kamu hanya memberikan seuntai senyuman manismu kepada saudaramu, subhanallah. Senyum kita itu kepada saudara kita, kepada orang yang kita jumpai dihitung sedekah. Ini bukan kata saya, ini kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Punten ibu-ibu, kenapa begitu? Punten. Kita ketemu kerabat, ketemu saudara, tetangga, pas-pas-pasan melengos kitanya, judes apa? Menyakiti hati mereka. Subhanallah. Mending cuma menyakiti, menjadikan peluang agar mereka gak suka kepada kita. Ini penyakit lagi. Ih, sombong teman. Jadinya kan punya prasangka yang buruk. Suudon, ini sifat gak bagus. Nah ini artinya bahwa jangan memberikan peluang kepada orang agar berbuat kejelekan. Subhanallah. Makanya kalau kita belum bisa jadi pelaku aktif dalam kebaikan, minimalnya pelaku pasif dalam kebaikan. Punten, kalau mulut kita belum bisa mengadem-adem suasana, belum bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat, jangan jadikan mulut ini sebagai hal-hal wasilah perantara untuk hal-hal yang kurang bagus. Kalau belum bisa mendamaikan, jangan malah mengompori. Kalau belum bisa mulutnya itu subhanallah berkata baik, jangan menjelek-jelekkan ini subhanallah. Kalau kita belum bisa mengerjakan kebaikan, jangan halangi orang untuk mengerjakan kebaikan dan ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita belum mampu untuk membantu, maka kita jangan punya perasaan hasud, iri, dengki ketika melihat orang lain dibantu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tuba liman amila khairan fi hadhihi lailah. Beruntung sekali orang yang mampu mengerjakan kebaikan di malam hari. Yang jago sholawatnya, perbanyak sholawatnya. Yang jago Qur'annya, perbanyak
yang jago sedekahnya apapun itu sah. Apa yang kita suka, yang kita mampu, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di langit ketujuh, langit tertinggi ada panggilan. Tuba liman qara'a al-Quran fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang-orang yang bisa membaca Quran di malam ini. Panggilan orang yang membaca Quran dipanggil dari langit tertinggi. Artinya keutamaan orang yang bisa membaca Quran di malam nisfu Sya'ban, orang tersebut meraih keutamaan yang paling dahsyat. Maka bismillah, punten ibu-ibu, mbak pondok ini, subhanallah, mbak Kumil, kalau saya lagi haid bagaimana? Ya enggak apa-apa. Sholawatnya kan, tahlilnya kan, zikirnya kan diperbanyak. Subhanallah. Yang penting jangan nganggur. Artinya diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesadaran. Kita yang nggak mau gerak, ini eman-eman. Sedangkan di malam nisfu Sya'ban ini Lailatul Bara'ah, malam ditentukannya kita setahun mendatang nasib kita. Subhanallah. Kita pengennya bagus-bagus tapi nggak mau tanda lah. Dari subhanallah. Kita pengen Allah beri hal-hal baik kepada kita, kitanya nggak mau merayu Gusti Allah. Lah ini sulit, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kullun muyassarun lima khuliqa. Kita dimudahkan dari apa yang kita dicipta untuk. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka bukan sekalipun kalau kita umpama subhanallah masih mudah mengerjakan larangan-larangan Allah. Ingat-ingat ya Allah, jangan sampai ditanda kita jadi ahli yang jelek dalam pandangan Allah. Maka dari ini ingat cepat, sadar ayo bismillah. Dan ini Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada panggilan lagi, siapa yang berdoa akan diijabah, siapa yang minta ampun akan diampuni sampai subuh, sampai terbitnya fajar ini. Subhanallah. Maka dari maghrib malam nisfu Sya'ban panjang waktunya untuk kita bisa berbuat baik, mengerjakan ibadah-ibadah sampai subuh ini ketentuan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Para ulama subhanallah ini memberikan apa ya namanya, subhanallah, jangan berharga kepada kita semua. Subhanallah. Dalam riwayat subhanallah disebutkan bahwa siapa orang yang bisa membaca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, ini ada di kertas yang dibagikan oleh ibu-ibu subhanallah kepada ibu-ibu ini subhanallah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Siapa yang membaca satu kali maka akan dicatat sebagai orang yang beramal 1000 tahun. Subhanallah. Diampuni dosanya 1000 tahun. Di akhirat dibangunkan dengan wajah yang begitu bersinar dan dicatat min ahli siddiqin, sebagai orang-orang yang jujur zahir batinnya. Ahli siddiq ini wali-wali Allah, kekasih Gusti Allah. Maka ini Masya Allah, nakumil, masa iya sih teman diri, masa iya mau cuma sekali diampuni ibu-ibu punten. Jangan syak, jangan ragu dengan dermawannya Gusti Allah. Jangan ragu dengan belas asihnya Gusti Allah. Kalau ragu kita gak dapat. Kalau ragu, kalau mang-mang, masa iya sih, kali-kali gak kita bakal maus, gak dapat keuntungan itu. Maka jangan ragu. Wa yufidna fa bimahdi fadlik. Kalau itu hubungannya dengan Allah, maka Allah mampu memberikan segalanya. Jangan seperti kita dianggapnya itu yang hitung-hitungan. Kamu punya uang 2000 ya dapatnya itu es teh gula
asau min dhunubi wa rahmatuka arja min amali arja'ini min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari kesalahan-kesalahan. Kasih sayangmu lebih aku harap dari amalan-amalan. Kenapa? Amalan kita dari Allah, dosa kita yang mengampuni hanya Allah. Maka ini subhanallah, jangan sampai tinggal baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Perbanyak ini subhanallah, perbanyak sekemampuan kita. Bisa 100 kali monggo, 1000 kali monggo, tergantung seberapa pingin kita mendapatkan anugerah Allah. Maka sebatas itulah usaha kita. So, kita yang pengennya dapatnya berapa ini? Maka itu 1 juta, maka masya Allah luar biasa. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maksimalkan usaha kita di malam nisfu Sya'ban untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah. Dan punten, jangan sampai lupa bersalawat. Siapa yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Ini bukan wasallam ya, tapi wasallim. Kalau awalnya Allahumma sholli, maka akhirnya wasallim. Karena ini fi'il amr. Tapi kalau wasallallah baru nanti wasallam. Seperti ini kaidah bahasanya begitu. Wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi kalau wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Masya Allah, ini ada aturan bahasa Arab. Subhanallah. Nah, siapa yang mampu membaca salawat ini, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya para nabi, para rasul, para malaikatnya, dan orang-orang yang senantiasa bertaat ibadah kepada Subhanallah. Maka ya perbanyak sholawatnya, perbanyak doa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Subhanallah. Dan kalau yang suci, subhanallah, jangan sampai tinggal sholat. Ini ada ibu-ibu rumusan dari para ulama. Sholat ini dari kitab apa? Nuzhatul Majalis. Nuzhatul Majalis. Jadi ada amalan sholat untuk malam nisfu Sya'ban. Apa itu? Sholatnya 12 rakaat. Sholatnya 12 rakaat, 6 salaman berarti. Setiap rakaat Fatihah sekali. Kemudian Al-Ikhlasnya 10 kali. Cepat ini, subhanallah. Fatihahnya sekali, Al-Ikhlasnya 10 kali. Setiap rakaat, subhanallah. Kita sholat sampai 12 rakaat. Maka subhanallah, ini jaminannya ampunan Allah. Akan dilapangkan segala apa yang kita kerjakan, baik urusan dunia maupun akhirat. Subhanallah. Kalau dalam kitab Duratun Nasihin beda lagi. 100 rakaat salatnya. Fatihahnya sekali, Al-Ikhlasnya 5 kali. Wis kita sikatin baik. Subhanallah. Wis untung banget kalau bisa salat yang 12 rakaat ini. Ibu nanti nakumil niatnya nampung. Buatan apa-apa tahajud, buatan apa-apa taubat, buatan apa-apa hajat, buatan apa-apa enggak. Pengennya pun apa, tapi kalau pengen dikhususkan salat Lailatul Barokah enggak apa-apa, boleh juga. Kata siapa? Ini ada dalam penjelasan kitabnya Imam Ghazali. Kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Ada juga dalam kitabnya Syekh Abu Thalib Al-Makki yang berjudul Qutul Qulub. Ada juga dalam kitabnya subhanallah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berjudul Ghunyah. Ada juga dalam tafsirnya Syekh Ismail Al-Barusi dalam tafsir Ruhul Bayan. Nah, para wali-wali Allah ini menyatakan bahwa boleh
kalau kita mengkhususkan niat dengan mengerjakan niat Lailatul Barakah atau malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita pengen yang lain, nggak apa-apa, monggo. Tahajud bukan apa-apa, taubat bukan apa-apa, hajat bukan apa-apa, monggo, terserah. Sekersane ibu-ibu, mbak-mbak, monggo, subhanallah. Tapi kalau pribadi saya, subhanallah, kalau sudah dibilang oleh Syekh Abdul Qadir, subhanallah, ini kutubnya para wali-wali Allah, mursyidnya para wali-wali Allah, Imam Ghazali, subhanallah, kemudian Syekh Abdul Al-Makki, subhanallah, maka kita apa ikut yang untuk mengkhususkan niatnya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tanya rujukannya, ini ada, subhanallah, saya catat rujukannya itu, subhanallah. Kalau dalam kitab buhun ya, ini karya Syekh Abdul Qadir, ada di jilid awal. Jilid awal, Sahifah 162. Kalau dalam kitab Ihya, karya Imam Ghazali, ada di jilid awal, halaman 203. Kalau ada di kitabnya Syekh Abu Talib Al-Makki, Kutul Qulub, ada di jilid awal, halaman subhanallah 189. Kalau di tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail Haqi Al-Balusi, ada di jilid 10, halaman 565. Nah ini dalil-dalilnya. Kalau orang-orang ada yang tanya, dalilnya dari mana ini? Kalau sholat khusus niatnya Lailatul Barakah, karena ada beberapa orang yang ragu. Gak apa-apa, yang penting jangan tinggal salah niat, monggo. Kalau kamu gak yakin dengan niat ini, ya monggo, tahajud kah, taubat kah, hajat kah, gak apa-apa, yang penting jangan sampai tinggal. Kemudian caranya itu ibu-ibu nanti setelah sholat isya, sholatnya ini 12 rakaat, subhanallah. Setelah salam membaca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Setelah itu ditambah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo seikhlasnya. Kemudian membaca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Ada lagi amalannya apa? Para ulama merumuskan baca Yasin 3 kali. Monggo, baca Yasin 3 kali. Bagusnya ba'da maghrib. Kalau nggak sempat ba'da maghribnya, monggo. Yang penting sebelum subuh itu dibaca Yasin 3 kali. Yasin pertama diniatkan untuk apa? Untuk minta panjang umur. Minta panjang umur, subhanallah. Minta dikuatkan dalam ketaatan, subhanallah. Ini Yasin pertama. Yasin kedua minta apa? Subhanallah. Minta dimudahkan dalam menjalani kehidupannya, subhanallah. Minta dilapangkan rezekinya, minta diberkahi macam-macam, subhanallah. Yasin ketiga minta husnul khotimah, minta ditetapkan iman Islam. Nah ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga, ini subhanallah, masya Allah. Ini para ulama kita itu cerdas sekali. Mereka merumuskan amalan ini agar memudahkan kita. Subhanallah. Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Itu Yasin. Subhanallah. Kenapa dalam Yasin ya ayyuhal insan kamil. Sinnya apa? Yang menguasai syariat, thariqat, hakikat, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang ketika punya suatu hajat kemudian meminta kepada Allah dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan ijabahnya. Maka kita
Jangan diakhirkan majlis nabinya. Ketika doa ya Allah dengan haknya Rasulullah, dengan kemuliaannya Rasulullah, minta dimudahkan ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Ini tidak akan tertolak siapapun yang berdoa kepada Allah ketika membawa nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka surah Yasin itu ditujukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasin ya ayyuhal insanul kamil, yang masih syariat hakikat hakikat subhanallah. Maka semoga kita dimudahkan, semoga kita dimudahkan. Terakhir ini ibu, sebaliknya ada doa tambahan ini, subhanallah. Doa ini Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas samai ila akhirih. Ini subhanallah, ini tinggal dibaca nanti, jangan sampai lupa doa ini. Subhanallah, jangan sampai lupa baca doa ini. Ini faedahnya itu untuk kemaslahatan dunia, kemaslahatan ukhrawi. Diampuni dosa, dimudahkan dalam ibadah, istiqomah, dijembarkan rezeki. Ini doa ini, masya Allah. Maka terbanyak juga doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi ahli sa'adah, ahli husnul khatimah, menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di sisi Allah, baik dunia maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ini semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, salah ucap ini murni kekurangan saya, mohon diluruskan, mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang bermanfaat, semoga ini diterima di sisi Allah, dan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.